Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kepadamu kami menaikkan syukur atas kehidupan dan pemeliharaan-Mu. Saat ini kami mau merenungkan dan membaca firman-Mu, kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berbicara dan menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema renungan kita yaitu melihat dengan iman. Sering kita mendengar ungkapan hidup ini tidak adil. Kalimat itu biasanya muncul di saat-saat seseorang sedang mengalami kekecewaan terhadap sesuatu yang membuatnya tidak puas melihat kenyataan yang terjadi, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita sering berkata kepada orang yang beriman hidupnya susah, sedangkan orang-orang yang melakukan hal-hal tidak benar dalam ukuran Tuhan malah hidupnya enak atau aman-aman saja. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam hati atau pikiran kita di saat kita merasakan pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, perjalanan umat Israel yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yakni pembebasan dari perbudakan, bahkan diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun hidup mereka, kembali merasa mimpi bagi mereka. Namun yang pasti bahwa mereka sadar akan perbuatan Tuhan yang begitu besar. Dalam kondisi tersebut, umat kemudian memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik, dengan sebuah keyakinan bahwa ketika mereka berjuang dan berusaha dengan berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan ada yang sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, kita melihat dalam kehidupan kita sesuai dengan tema kita, yaitu melihat dengan iman, bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini, dalam masa-masa pandemik yang begitu sangat menakutkan, bahkan membuat kita seolah-olah tidak punya pengharapan lagi. Namun firman Tuhan datang kepada kita bahwa dalam iman kita yang percaya kepada Allah, maka keyakinan kita selalu punya pengharapan yang pasti kepada Allah, bahwa Dia selalu ada dan Dia akan menolong dan menyertai kita, seperti umat Israel yang diberikan kehidupan untuk hidup di Yerusalem, untuk hidup kembali membangun kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang diselamatkan untuk kita, karena itu selayaknya juga kita mensyukuri semua kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk menjalani kehidupan
kita ke depan, kita butuh hati dan sikap yang mampu melihat dengan iman karya Tuhan dalam hidup kita. Soal waktu dan hasilnya serahkan pada Tuhan, sebab Ia tahu benar saat dan cara yang tepat untuk menyatakan pertolongan kepada kita, terlebih kepada setiap kita yang senantiasa berharap hanya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa berharap dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita mempunyai iman yang pasti bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita akan penuh dengan melimpah dan di dalam ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas firman-Mu saat ini, yang mengajar kami bahwa dalam kehidupan kami sungguh mempunyai iman yang benar. Engkau telah menyatakan pertolongan-Mu kepada umat Israel. Begitupun juga kepada kami saat ini. Engkau menyatakan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, dan mengajar kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus. Engkau ada dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.